Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sri Hartati berbicara. Adapun tema kita pada saat ini adalah gimana untuk nggak peduli sama haters. Haters itu bahasa Inggris yang artinya pembenci. Sebagai manusia biasa memang kita mempunyai satu karakter negatif yang manusiawi, yaitu like dislike, ya, suka dan tidak suka. Ya boleh-boleh saja kita tidak suka. Ya tidak suka itu karena tidak satu pandangan atau berbeda pandangan. Ya tidak suka. Kelompok A tidak suka dengan kelompok B karena berbeda pandangan. Ya, itu manusiawi. Namun, ketika tidak suka itu menjadi ekstrim secara emosional, mendarah daging, disimpan secara mendalam di dalam hati, akhirnya jadi benci. Nah, kalau sudah benci sesuatu yang ekstrem itu tadi, rasa tidak suka yang ekstrem itu tadi, itu yang tidak boleh. Ya tidak suka wajar, tapi kalau sampai membenci, ya itu sudah tidak wajar lagi, karena membenci itu satu sikap yang merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Orang yang kita benci itu tidak tahu dirinya dibenci terkadang, atau tidak tahu alasan dirinya dibenci, tidurnya nyenyak. Kita yang membenci jantungan, tiap hari kita memantau kehidupan orang yang kita benci, tiap hari kita ingat orang yang kita benci. Jadi seperti itu. Ya tidak bisa. Benci itu kan berarti egois yang ekstrim. Kita tidak suka dan orang lain, karena orang lain tidak sebagaimana yang kita inginkan, gitu. Ya benci ini biasanya terjadi tidak karena satu peristiwa, biasanya karena beberapa peristiwa yang menggumpal, akhirnya terakumulasi rasa tidak suka yang menumpuk, disimpan, akhirnya menggumpal, ya akhirnya membentuk yang namanya benci, haters. Itu kalau misalnya yang banyak hatersnya itu kan misalnya artis, pejabat gitu kan, ya mereka kita tidak suka kepada mereka, itu ya wajar. Misalnya kita hobinya musik band, kemudian kita tidak suka dengan gaya musik yang lainnya, ya kita tidak harus misalnya sekarang itu yang lagi booming itu kasusnya Ayu Ting Ting, ya kita tidak harus membenci yang lainnya gitu, apalagi sampai kebencian itu terkeluarkan di media sosial, dibaca banyak orang, sampai kita menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain. Itu kan tidak baik. Oke, sekarang jadi itu ya, satu, kita jangan jadi haters deh, jangan jadi pembenci, karena rugi. Yang dibenci misalnya seperti Ayu Ting Ting, yang dibenci semakin tenar, kemudian kita yang membenci malah jantungan ya memikirkan orang yang tidak memikirkan kita. Kemudian kembali ke tema kita, gimana untuk nggak peduli sama haters. Ya udah, maksudnya gini aja, namanya orang hidup, namanya manusia, ya itu pasti ada positif, ada negatifnya di pandangan orang lain, di hadapan orang lain, karena memang kita punya keunikan yang berbeda.
Dan kita juga harus memahami bahwa atau harus dewasa bahwa ya orang lain punya hak untuk suka atau tidak suka, karena secara fitrah memang ada karakter itu di setiap manusia, termasuk kita sendiri pasti ada suka tidak suka. Dan sebagian dari kita atau dari mereka sangat mendalami ketidaksukaannya itu sehingga menjadi benci. Ya biar saja, kita tunjukkan saja bahwa ya kita legowo, kita dewasa. Silakan saja kalian benci atau membenci, kita tetap bahagia kok. Kita tidak terpengaruh, kita tidak ngikutin bisikan-bisikan atau membalas kebencian itu cirinya kita matang atau dewasa. Itu hak kalian. Yang penting kita tetap tunjukkan bahwa kita berprestasi, bahwa kita menebarkan kebaikan, menebarkan kebahagiaan, ya gimana untuk nggak peduli sama haters? Ya nggak usah dipedulikan. Ya kalau memang kita masih belum dewasa, kita membaca status pembenci itu kemudian kita masih terbawa emosi, ya udah, kita dibolehkan kok misalnya memblokir, menghapus, ya diblokir aja, dihapus saja, tidak usah berteman dulu, tunggu sampai kita bisa dewasa, bisa menerima, ya biar kita nggak kebaca. Karena biasanya haters itu kalau kita baca, kita ladenin, itu ya semakin menjadi. Tapi kalau kita sudah tidak baca, sudah kita blokir kayak atau kita hapus, kan nggak kebaca. Jadi seberapapun haters itu benci sama kita nggak tahu, kita tetap bahagia aja. Itu kalau kita katanya kan wah yang suka blokir itu berarti belum dewasa. Ya nggak apa-apa, dewasa itu nggak mudah memang, apalagi untuk menghadapi haters toxic ya, orang-orang toksik untuk hidup kita. Ya nggak apa-apa, orang boleh membenci kita juga punya hak untuk menghapus atau memblokir pembenci-pembenci itu jika kita memang belum siap atau belum dewasa untuk bisa menghadapi para pembenci itu atau orang yang tidak suka secara ekstrim itu, secara emosional. Jadi seperti itu saja. Gimana untuk nggak peduli sama haters? Ya nggak usah dipedulikan, tidak usah dibaca komennya, tidak usah diikuti media sosialnya. Kita tetap beraktivitas seperti biasa, kita tebarkan kebaikan, prestasi, senyuman. Insya Allah nanti haters itu lupa sendiri. Kemudian ya mudah-mudahan biasa kan haters itu kan terus mengikuti kita walaupun kita tidak mengikuti dia, tidak mengikuti mereka. Dan ketika kita tetap terus melakukan hal positif kan kemungkinan pertama ya udah dia jenuh sendiri, malas sendiri. Yang kedua, mudah-mudahan dengan melihat segala kebaikan yang kita tebar bisa menjadi jalan Tuhan, hidayah untuk haters, untuk pembenci itu untuk mengikuti langkah-langkah kebaikan kita. Yang ketiga, ada kan tipe orang itu semakin lihat kita sukses, semakin kuat kebenciannya. Ya udah, kalau memang yang sudah tipenya seperti itu, kalau saya ya dijauhi saja atau diblokir saja, sehingga agar dia tidak melihat kebahagiaan kita yang semakin membuat dia tidak bahagia. Jadi kita jadi katanya itu kan yang membenci dan yang dibenci itu sama-sama harus ditolong. Nah, kita sebagai orang yang dibenci, kalau kita ingin menolong orang yang membenci kita, ya salah satunya itu blokir atau biar dia nggak bisa mantau hidup kita, sehingga tidak menambah rasa kebenciannya itu. Karena memang ada orang-orang yang sulit untuk melihat orang lain berbahagia atau sulit menerima perbedaan orang lain, seperti itu. Jadi tiga hal itu saja.
Yang pertama itu abaikan. Yang kedua, doakan semoga mendapatkan hidayah dari segala kebaikan dan kebahagiaan yang kita tebarkan. Yang ketiga, ya udah diblokir aja jika memang kebenciannya sudah tingkat akut atau stadium 4. Ya, yang penting kita tetap menebar kebaikan, kebahagiaan, berkreasi dan berinovasi. Begitu saja tips dari saya gimana untuk gak peduli sama haters. Sekian, sampai jumpa lagi di Sri Hartati Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.